Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan virus corona mungkin tidak akan hilang dari dunia. Halo teman-teman, salam jumpa lagi dalam channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang pernyataan WHO mengenai COVID-19. Sebelum kita lanjut, saya merokok dulu. Ada beberapa pokok pembahasan yang ingin saya jelaskan menurut hemat saya mengenai respon pemerintah terhadap pencegahan COVID-19. Namun sebelum kita lanjut, teman-teman, saudara-saudari, bapak, ibu, dan lain sebagainya, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan nonton terus setelah selesai dibagikan. Pembahasan yang ingin saya bahas adalah sistem penyebaran. Hari pertama terjadi penyebaran COVID-19 sekitar tanggal 17 November 2019 lalu, tepatnya di Cina di Provinsi Wuhan. Dan mulai tersebar ke seluruh belahan dunia. Media visual dan non-visual mulai memberitakan sampai terlihat dan terdengar jelas betapa ganasnya COVID-19 di mata dan telinga rakyat, bahkan penguasa negeri Republik Indonesia. Namun hal itu dianggap biasa-biasa saja. Indonesia mulai bangun dari tidur pada tanggal 2 Maret 2020 ketika kala itu dua warga Republik Indonesia diserang tanpa balas oleh COVID-19. Awal dari kehancuran dan penyebaran. Hal itu menurut hemat saya, pemerintah lambat mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Hari demi hari kita lalui, COVID-19 semakin bertumbuh dan memarak di seluruh Nusantara Republik Indonesia. Menurut WHO, COVID-19 menular melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Penyakit dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Sistem penyebaran yang mudah menurut saya dan sulit dipastikan membuat kita kewalahan untuk mencegah. Mudah tertular seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh WHO dan sulit kita ketahui. Menurut saya secara kasat mata siapa saja yang terinfeksi COVID-19, mereka-mereka yang memiliki disiplin ilmu dan paham tentang gejala-gejala pasti bisa tahu. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang sama sekali tidak memiliki disiplin ilmu dan tidak bisa membedakan yang terinfeksi dan yang tidak? Ini bagi saya sangat sulit untuk diketahui, khususnya untuk mereka-mereka yang tidak memiliki disiplin ilmu dan tidak bisa membedakan. Masalah yang kedua adalah respon pencegahan. Menurut saya adalah pemerintah lambat mengambil langkah pencegahan dan mau mengajak negosiasi dengan COVID-19 saat itu ketika mulai muncul. Kenapa demikian? Coba kita bayangkan. Rentang waktu dari bulan November 2019 sampai Maret 2020, hampir satu semester, Indonesia diam dan biarkan penyebaran ini masuk melalui orang masuk keluar, dan akhirnya kita harus terima kenyataan yang hari ini terjadi di Indonesia. Kita jatuh dan mulai bangkit, lawan dengan berbagai macam cara yang kita miliki. Dari semua itu, pemerintah mengambil solusi, yaitu solusi pencegahan dengan cara PSBB. Namun itu menjadi kontroversi di kalangan masyarakat luas dengan alasannya masing-masing. Dan kesimpulan dari respon pemerintah adalah menurut saya masalah dalam solusi. Kenapa saya katakan masalah dalam solusi? Ada beberapa solusi pencegahan yang diambil, yaitu PSBB, hidup sehat, tidak lupa cuci tangan, tidak berkerumun, jaga jarak, dan tidak keluar rumah atau di rumah saja.
Dari beberapa solusi menimbulkan masalah yaitu di rumah saja. Harus jaga jarak karena situasi. Rindu bisa lunas tapi tergantung kondisi. Ingat cuci tangan, jangan sampai sakit. Juga pakai masker demi lawan COVID. Kalau kau tenang di rumah, kau ikut lawan corona. Cuci tangan, cuci kaki, kita bisa nanti. Tak usah melawan demi keselamatan. Patuhi himbauan, kau tenang, kau aman. Tapi bagaimana dengan yang ini? Mereka yang tidak punya penghasilan tetap dan mereka hanya bisa mempertahankan hidup dengan keseharian mereka di pangkalan ojek, di pasar, satpam, petani, buruh kasar, dan lain sebagainya. Nonton video ini. Hari ini kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 jadi masalah besar dalam kehidupan kita. COVID-19 buat kita semua merasa capek, bosan, tidak bebas, dan lain sebagainya. Kebijakan dan anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, bagi saya ini hal yang sulit kita lakukan. Karena kebijakan yang diambil adalah membatasi aktivitas masyarakat untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Ini belum cukup, masih ada banyak warga yang tidak peduli dengan aturan tersebut dengan alasan masing-masing. Tapi juga para pelaksana ada yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Namun kita tidak bisa saling menyalahkan begitu saja. Sampai hari ini kita tidak bisa salahkan pemerintah dan juga warga. Kita harus mengambil langkah dari setiap individu untuk membatasi langkah penyebaran COVID-19. Pemberlakuan PSBB sia-sia. Nonton video berikut ini. Bagaimana menurut teman-teman? Solusi teman-teman saya tunggu di kolom komentar. Kali ini kita kembali ke inti topik atau awal pembahasan, bukan awal pembahasan tapi awal yang saya katakan bahwa pernyataan WHO. Organisasi Kesehatan Dunia adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO didirikan oleh PBB pada 7 April 1948. Direktur Jenderal saat ini adalah Tedros Adhanom, mengatakan mungkin tidak akan pernah hilang. COVID-19 mungkin tidak akan pernah hilang menurut Jenderal Tedros Adhanom. Nonton video berikut ini. Kita lihat lagi pernyataan dari WHO yang disampaikan pada pekan lalu, tepatnya di Jenewa, Swiss pada 13 Mei 2020. Dr. Mike Ryan yang merupakan Direktur Kedaruratan WHO mengatakan penting diketahui virus corona baru ini bisa menjadi virus endemik yang ada di masyarakat dan virus ini mungkin tidak akan pernah hilang, disampaikan oleh WHO. Sekali lagi di tengah saat negara-negara banyak yang sudah melonggarkan kebijakan lockdown atau physical distancing mereka. Sebelum kita beranjak lebih jauh, kita lihat lagi lebih dalam bagaimana dengan status virus corona yang ada di dunia. Lebih tepatnya kita lihat angka dari 5 besar negara dengan kasus COVID-19. Dari rangkaian pembahasan yang sudah saya bahas tadi menurut hemat saya dan menurut saya usul dan saran adalah mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat harus bisa dengar pemerintah. Cara untuk masyarakat bisa dengar pemerintah adalah melengkapi kebutuhan pokok dalam rumah
dengan jumlah waktu tertentu agar masyarakat tidak keluar rumah setelah diberlakukan PSBB 24 jam dalam waktu tertentu. Yang kedua, setelah masyarakat tidak keluar rumah, pemerintah membuat tim-tim khusus untuk memeriksa setiap warga guna memastikan sehat atau tidak. Yang ketiga, jika sampai pernyataan WHO ini benar-benar terjadi, maka suka tidak suka kita harus bisa belajar hidup berdampingan dengan COVID-19 seperti hidup dengan malaria. Ini ibaratnya seperti kita harus kembali ke zaman Orde Baru. Dari reformasi kita kembali ke zaman Orde Baru ketika itu surat perintah 11 Maret 1966. Kita hidup di bawah tekanan. Yang terakhir, kita harus bisa hidup sehat. Kita tidak bisa saling menyalahkan. Kita harus saling bergandengan tangan, menjaga satu sama lain untuk tetap hidup dan tetap sehat. Yang paling terakhir adalah jangan lupa doa minta ampun kepada Tuhan agar ada kemurahan. Karena setiap tangis pasti ada senyum. Saya Harun Niriori, sampai jumpa.